Pemirsa, sejumlah tempat rekreasi akan dibuka kembali pada masa PSBB transisi. Salah satunya Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Rencananya Taman Marga Satwa ini akan mulai beroperasi pada tanggal 20 Juni mendatang. Berbagai persiapan dilakukan oleh pengelola Taman Marga Satwa Ragunan jelang dibuka kembali akhir pekan ini. Sejumlah persiapan diantaranya pemasangan karpet disinfektan, pemasangan baliho, serta banner informasi protokol kesehatan, serta pemasangan tempat pencucian tangan di 18 titik di area Taman Marga Satwa. Selain itu, pengelola juga menerapkan aturan serta protokol kesehatan demi mencegah penyebaran COVID-19. Pengunjung dengan usia di bawah 9 tahun, lansia di atas 60 tahun, serta ibu hamil dilarang masuk. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk membawa tikar serta duduk di area Taman Marga Satwa. Selama masa PSBB transisi, Taman Marga Satwa Ragunan juga membatasi jam operasional, yakni dari pukul 8 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Pengunjung yang hadir dibatasi maksimal 1.000 orang setiap harinya dengan pembelian tiket secara daring atau online. Ya, dan untuk lebih jelas terkait persiapan dan juga peraturan yang diperlakukan oleh Taman Marga Satwa Ragunan, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Ketut Widarsana, pengelola promosi dan pengembangan usaha Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat siang Pak Ketut Widarsana, apa kabar Pak? Selamat siang Mbak, baik Mbak, sehat. Alhamdulillah sehat, tapi Pak sejauh ini bagaimana persiapan di Ragunan jelang nanti akan dibuka kembali tanggal 20 Juni? Ya, terima kasih Mbak. Ya, memang rencananya Ragunan ini akan dibuka tanggal 28 Juni 2020, tepatnya pada hari Sabtu. Nah, persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan antara lain, untuk pendaftaran pengunjung kita mewajibkan untuk melakukan pendaftaran secara online. Ya, melalui media sosial Ragunan @ragunanju. Di situ nanti bisa masyarakat atau pengunjung mengakses Instagramnya Ragunan. Nah, kemudian dari sisi pengunjung juga kita lakukan pembatasan maksimal 1.000 orang per hari, ya. Dan di situ juga kita lakukan pengaturan-pengaturan atau larangan-larangan seperti misalnya ibu hamil, anak-anak 0 sampai 9 tahun, untuk lansia 60 tahun ke atas juga tidak diizinkan untuk memasuki kawasan Taman Marga Satwa Ragunan ini, Mbak. Pak, sekali lagi Pak, dikonfirmasi. Tadi Anda mengatakan tanggal 28 ya, bukan tanggal 20 ya? Sorry, maaf Mbak. Saya meralat sedikit, tanggal 20 yang saya maksud, maaf. Tanggal 20 ya Pak? Oke, nanti kita bingung nih beli tiketnya. 20 Juni 2020, baik, dengan maksimal pengunjung dalam satu hari dibatasi 1.000 orang saja, anak dari 0 sampai 9 tahun dan juga lansia plus ibu hamil dilarang untuk berkunjung ke sana, begitu ya Pak? Betul sekali Mbak, betul. Nah baik Pak, ini juga banyak yang belum mengerti tentang mekanisme pembelian secara online. Karena biasanya kalau datang ke Ragunan Zoo, ini para pembeli bertatap muka langsung ya dengan loket penjaga begitu. Nah ini bagaimana Pak mekanismenya dan sosialisasinya juga seperti apa? Ya, sekali lagi saya akan menyampaikan Mbak, yang perlu atau penting diketahui oleh masyarakat bahwa pendaftaran online ini dilakukan minimal H-1. Jadi sebelum melakukan kunjungan, pengunjung harus sudah melakukan pendaftaran online melalui Instagram Ragunan dengan alamat @ragunanju. Yang kedua, yang penting sekali untuk diketahui adalah khusus untuk warga DKI yang memiliki KTP DKI Jakarta. Ya, nah itu KTP penting sekali ya, untuk Pak, ya? diketahui. Iya, KTP DKI Jakarta. KTP-nya DKI Jakarta, Naila, itu yang paling penting. Iya, berarti kalau dari Bekasi, Depok tidak bisa masuk ke Ragunan. Tapi Pak, tadi Anda jelaskan juga protokol kesehatan yang diterapkan dari pihak Ragunan Zoo, selain pembatasan jam, pembatasan juga para pengunjung yang hadir, juga ada tempat cuci tangan yang juga sudah disediakan, ada berapa jumlahnya Pak, bisa dipastikan? Ya, jadi untuk alur masuk pengunjung juga kita sudah buatkan mekanismenya. Pertama, pengunjung yang masuk ke Ragunan ini dipastikan sudah melakukan pendaftaran online. Nah, nanti pengunjung yang sudah melakukan pendaftaran online akan melakukan registrasi di loket. Namun sebelumnya, sebelum menuju loket akan dilakukan pengukuran suhu tubuh terlebih dahulu. Nah, setelah dilakukan pengukuran suhu tubuh, baru menuju loket untuk melakukan verifikasi. Nah, setelah dilakukan verifikasi, diwajibkan untuk melakukan atau mencuci tangan terlebih dahulu.
baru mengarah ke pintu masuk. Nah, di pintu masuk disediakan keset disinfektan. Nah, silakan diinjakan kakinya di sana, alas kakinya di sana, dan lalu melakukan tapping mandiri. Nah, jadi selain itu juga pengunjung diwajibkan harus menggunakan masker, wajib gitu Mbak. Oke, Pak Ketut, tapi bagaimanakah apa kabar satwa-satwa yang ada di sana? Kita sempat kemarin melihat ada pengurangan makanan karena masa lockdown atau PSBB. Ini seperti apa mereka kondisinya? Ya, terkait kondisi satwa sampai dengan saat ini dalam keadaan sehat semuanya. Karena setiap hari dilakukan perawatan oleh perawat, baik perawat satwa maupun tim medis yang selalu berkeliling untuk memastikan kondisi satwa dalam keadaan sehat. Oke, nanti Pak ada interaksi dengan binatang kah kalau misalnya sudah dibuka tanggal 20 Juni atau dibatasi terlebih dahulu? Oh, tidak ada Mbak, atraksi tidak ada, termasuk mainan-mainan, wahana-wahana, kereta keliling, sepeda wisata, semuanya kita tutup, termasuk pusat primata Mercer. Oke, baik. Baik, Pak Ketut Widarsana, terima kasih atas informasinya sudah bergabung bersama kami di Newsline.